jabatan Kabak Op Polres Bima. Saya mewakili Bapak Kapolres karena mengingat beliau ada kegiatan sehingga beliau tidak bisa hadir ya menemui adik-adik mahasiswa. Kemudian pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran adik-adik dalam menyampaikan aspirasinya pada siang hari ini. Saya perlu menjelaskan kepada adik-adik ya terkait yang banyak adik-adik singgung dari tadi adalah kepolisian dan kepolisian. Adik-adik sudah membaca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam undang-undang itu pada pasal 13 tertuang tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia. Yang pertama, memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ya, perlu saya sampaikan bahwa kepolisian tidak ada istilah tridharma. Saya minta adik-adik jangan lagi ada yang sebut tridharma ya. Tribrata catur prasetya itu pegangan dan pedoman hidup kepolisian, biar adik-adik mengerti ya, karena tadi masih ada saya dengar disebut tridharma kepolisian ya, tidak ada itu ya. Ya, diperbaiki. Kalau memang cara PE, perbaiki. Ya, ya. Jangan sampai nanti di daerah luar masih juga disebutkan itu. Ya, nanti dikiranya kita tidak perlu memberi pemahaman. Ya, sekarang saya menjelaskan. Dalam penyampaian pendapat, negara sudah memberikan haknya kepada warga negara sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Tetapi dalam undang-undang itu ada hak dan ada kewajiban, ya, ada larangan dan ada yang boleh dilakukan. Bukan berarti dengan adanya undang-undang itu masa aksi seenaknya, sebebasnya melakukan tindakan. Di sana disebutkan masa aksi tidak boleh melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan undang-undang yang ada di negara Republik Indonesia. Ya, itu pahami pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 9. Kemudian dalam penanganan penyampaian pendapat, kepolisian memiliki SOP, standar operasional prosedur, yang diterapkan dalam penanganan setiap aksi unjuk rasa. Dari tahap pertama adalah tahap negosiasi. Negosiasi kami kedepankan, ya. Apa keinginan masa aksi kami upayakan, ya. Kami pertemukan dengan para pihak yang dituju, ya. Kemudian, ya, upaya negosiasi kami lakukan, himbauan-himbauan kami lakukan, ya, agar tidak mengganggu aktivitas umum, ya, tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya, ya. Tetap kami himbau, ya, kami layani setiap masa aksi yang melakukan penyampaian pendapat, ya. Kemudian apabila terjadi tindak pidana pada kegiatan aksi, polisi menerapkan tugasnya yang kedua, penegakan hukum, ya, penegakan hukum yang dilakukan. Terkait adik-adik menganggap penegakan hukum itu salah atau benar, ada upaya hukum yang diberikan oleh negara kepada
keluarga terduga pelanggar ataupun tersangka yang dalam hal ini sudah ditahan. Dalam kepolisian tunduk pada peradilan umum, ya. Jadi silakan mengajukan gugatan pra peradilan apabila tindakan polisi dianggap salah, ya. Kami dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka itu harus memiliki 2 alat bukti yang cukup, ya. Kalau merasa bahwa tindakan kepolisian itu di luar aturan yang ada, rekan-rekan masih punya hak untuk melakukan pra peradilan, ya. Sebentar, selesai dulu saya, ya. Kemudian terkait tuntutan adik-adik bebaskan 15, silakan lakukan upaya paksa apabila, ya, tindakan kepolisian itu salah, pasti akan bebas. Saya yakin itu. Apabila pra peradilan yang dilakukan itu salah, pasti akan bebas. Atau kedua, selesai keputusan pengadilan, ya, itu aja. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak perwakilan Polres Bima yang telah menyampaikan kuliah umum tentang hukum pada mahasiswa hukum. Oke. Jangan ajari kami, pertama jangan ajari kami persoalan hukum, karena yang Bapak kepolisian pelajari itu adalah undang-undang bukan hukum. Itu yang harus diketahui. Hukum dan undang-undang itu berbeda. Ya. Kalau dikatakan tegakkan hukum, bukan tegakkan undang-undang, tapi tegakkan hukum. Nah, artinya bahwa restoratif justice pun itu merupakan proses penegakan hukum di masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Pertama, memang tindakan pemblokiran jalan adalah tindakan pidana dari yang ditetapkan oleh undang-undang terkait. Akan tetapi dalam proses penanganan masa aksi demonstrasi ataupun pembubaran paksa itu ada diatur dalam Perkapolri nomor 7 tahun 2012. Di situ dijelaskan bahwa dalam pasal 27 dalam proses pelaksanaannya ia tidak boleh melakukan tindakan yang non manusiawi dan tindakan pelecehan, itu tidak bisa. Sedangkan tindakan kepolisian Polres Bima dalam menangani masa aksi demonstrasi FPR Dongko Suramandi itu dengan tindakan yang melecehkan, baik pelecehan fisik daripada masa aksi maupun mentalnya. Artinya tindakan intimidatif sekalipun itu telah dilakukan oleh kepolisian. Kedua, itu ada di pasal 28. Di pasal 28 peraturan Perkapolri itu dijelaskan juga bahwa kepolisian dalam melakukan pembubaran paksa tidak boleh harus menghargai asas legalitas, harus menghargai hak asasi manusia dan sejenisnya. Nah, sekarang dalam pembubaran paksa oleh kepolisian itu telah melanggar daripada ketetapan Perkapolri. Negara kita ini, Bapak, maka ya saya ajari hukum dulu pada kita ini. Pas itu. Negara kita ini negara yang hukumnya konstitusional begitu. Di konstitusi itu ada 2 yang diatur: pembatasan kekuasaan pemerintah dan penegakan hak asasi manusia melalui Declaration of Universal of Human Rights begitu, di PBB tahun 1948 maksud saya. Nah, artinya bahwa di negara yang demokratis itu, bapak-bapak kepolisian, dia harus menjaga apapun dalilnya, dia harus menjaga daripada hak asasi manusia, karena hak asasi manusia itu hak yang diberikan oleh Tuhan itu dalam paham demokrasi, terkecuali paham yang dibangun oleh kepolisian itu adalah paham pesanan. Misalkan yang dipesan oleh pemerintah daerah itu, ya awasi, tangkap 15 orang itu yang ditangkap oleh kepolisian. Nah, itu kesalahan daripada kepolisian. Makanya pertama, sebelum kita melakukan upaya pra peradilan, ada upaya yang paling awal, yaitu restoratif justice sebagaimana ketetapan Perpu nomor 8 tahun 2021. Nah,
itu upaya restoratif justice dengan pemolisian masyarakat itu. Jadi itu Bapak Kepolisian. Saya beri kesempatan pada Korlap 3. Oke, Bapak Kepolisian yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi tindakan oleh aparatur kepolisian itu telah melenceng daripada prosedur hukum. Jadi Bapak-bapak kepolisian itu telah mengajari kami terkait dengan prosedur hukum yang berlaku. Tetapi sesuai dengan tindakan aparatur kepolisian pada saat menangani teman-teman Tonggo Sormandi itu melenceng daripada tugas dan fungsinya. Karena apa? Karena memang tindakan yang dilakukan oleh kepolisian pada saat itu pembegalan paksa dan melakukan tindakan represif, dan itu melenceng dalam proses. Seperti kata Papat, katanya tadi kan fungsi dan tugas kepolisian itu melindungi, mengayomi dan melayani, dan itu sudah melenceng daripada penanganan oleh aparatur kepolisian. Ya. Jadi kerangka berpikir kepolisian itu pada saat ini itu adalah falasi, ya, sesat kerangka berpikir hukum. Kau sekolah balik ke UNP kah? Gratiskan SKS. Ya, jadi jangan bermodal SH saja, datang kuliah langsung uji saja, tak? Dan kita ini Kau sekolah balik. sampai mati di rumah sakit, Pak, belajar terkait dengan hukum ini. Itu betul, itu real itu. Dan kepolisian ini mengajari kami terkait dengan hal itu. Itu falasi cara berpikirnya. Iya kan? Jadi bebaskan teman-teman Tonggo Sormandi itu, karena memang tindakan aparatur kepolisian tidak sesuai dengan prosedur hukum, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman kepolisian. Itu ya dari saya, itu bebaskan teman-teman Tonggo Sormandi itu. Hari ini juga ya. Tidak mau tahu. Hari ini ya. Tidak mau tahu itu.